Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Meva Anissa dari SG23 dengan NIM 23513284 SV22209. Di sini saya akan mendemonstrasikan laporan praktikum Sains Geodata Spasial, Geodata Sains Data Geospasial lanjut, acara yang ketiga yaitu Object Detection berbasis Deep Learning untuk inventarisasi dan monitoring kesehatan tanaman sawit. Oke, pertama saya akan menjelaskan, menurut Norlativa dan kawan-kawan, dalam jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi yang berjudul Metode Konvolusional Neural Network CNN untuk klasifikasi tingkat kesehatan tanaman lidah buaya berbasis web, pendekatan deep learning uh, merupakan kemajuan penting dalam pengolahan citra digital yang memungkinkan komputer mengenali pola visual secara otomatis. Salah satu arsitektur yang umum digunakan adalah CNN atau Convolutional Neural Network dengan pengembangan dari multilayer perceptron atau MLP yang mana dirancang khusus untuk memproses data berdimensi 2. CNN ini termasuk Deep Neural Network karena memiliki lapisan jaringan yang dalam sehingga mampu mengekstraksi fitur spasial dan spektral pada berbagai tingkat kompleksitas. Keunggulan inilah yang menjadi CNN sebagai dasar metode object detection modern yang jauh lebih baik, adaptif, presisi, dan efisien dibanding metode tradisional. Dalam analisis ini, object detection berbasis deep learning ditetapkan untuk inventarisasi dan monitoring kesehatan tanaman sawit, seperti judul yang telah saya sebutkan tadi. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi posisi, jumlah, dan kondisi kesehatan tiap pohon secara otomatis menggunakan citra udara resolusi tinggi dari Open Aerial Map Browser. Jadi, data utama yang kita gunakan adalah berasal dari Open Aerial Map Browser. Kita sudah tambahkan pada ArcGIS Pro. Ini data kita yang sudah kita tambahkan atau sudah kita download dari Open Aerial Map Browser. Data citra ini diatur simbologinya, lalu dibuat bookmark sesuai area tanaman kelapa sawit yang beragam. Jadi sudah dibuat 3 bookmark sebagai area kajian yang akan dibuat sampel. Dan dilakukan labeling training data dengan membuat skema dan kelas pohon kelapa sawit menggunakan label project for deep learning. Sampel pohon kelapa sawit yang telah digitasi akan disimpan ke geodatabase project untuk selanjutnya diekspor yang nantinya akan menjadi training data deep learning. Hasil dari ekspor tersebut menghasilkan data seperti berikut. Saya akan menampilkan data hasil dari ekspor sebelum training data deep learning. Ini image hasil dari ekspornya tadi. Nah, ini lalu ini untuk labelnya. Oke. Lalu akan dilanjutkan dengan metode training data deep learning, yang mana training data deep learning ini menghasilkan data seperti ini. Nah, di sini model yang digunakan adalah single shoot detector atau SSD dengan backbone ResNet 18 dan learning rate 1 kali 10 pangkat minus 4 sebagaimana ditunjukkan pada layar ini. Ini lalu SSD ini dipilih karena merupakan metode one stack detector yang mana lebih cepat dibandingkan metode two stack detector seperti Faster RCNN. Sedangkan Rested 18 relatif lebih ringan namun tetap mampu menangkap fitur mendalam citra sehingga cocok digunakan untuk data yang besar. Selain training, grafik training loss dan validation loss menunjukkan tren penurunan seiring bertambahnya epoch. Dapat dilihat di sini batch procession-nya, di sini loss-nya, lalu
yang mana ini menandakan model belajar mengenali objek sawit, objek pohon sawit dengan baik. Lalu model SSD ResNet 18 ini kemudian digunakan untuk inferensi. Nah, inferensi ini sebagai hasil yang keempat, yaitu deteksi otomatis pohon kelapa sawit pada citra uji. Hasilnya berupa bounding box pada setiap pohon kelapa sawit yang terdeteksi, yang mana selanjutnya akan disaring menggunakan non-maximum suppression atau NMS untuk menghilangkan deteksi ganda. Analisis spasial lanjutan ini dilakukan berupa konversi feature to point, pengukuran jarak antar pohon, pembuatan buffer, dan zonal statistik stable untuk menggabungkan data atribut kesehatan tanaman dengan area sekitarnya. Indeks vegetasi seperti vari, pengolahan vari. Jadi yang ini pertama adalah ada inferencingnya. Nah, inferencingnya ini tadi sudah saya jelaskan digunakan untuk uh, ini digunakan untuk mendeteksi otomatis pohon kelapa sawit pada citra uji. Jadi ini terdapat kotak-kotak ini sebagai hasil inferensi. Lalu akan dilanjutkan dengan konferensi feature to point, pengukuran jarak antar pohon, penguatan buffer, dan zonal statistik stable untuk menggabungkan atribut kesehatan tanaman dengan area sekitarnya. Jadi di sini sudah ada buffernya yang mana digunakan untuk melihat seberapa kesehatan tanaman sawit dengan area sekitarnya. Lalu ini menggunakan metode VARI, indeks vegetasi seperti VARI, visible atmospherically resin inden, dihitung menggunakan fungsi raster untuk mempresentasikan tingkat kehijauan atau kesehatan tanaman. VARI Green merupakan indeks tanaman dari NDVI yang dirancang agar lebih tahan terhadap pengaruh atmosfer. Indeks ini dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi pengukuran tingkat kehijauan vegetasi pada tanaman, menurut Faisal tahun 2005. Data vari yang telah diolah ini ya kemudian divisualisasikan dengan simbolisasi graduated color, yang mana ini terdapat uh, kelas, pertama ada healthy, yang kedua ada moderate, yang ketiga ada declining health, dan yang keempat ada need inspection. Sehingga menghasilkan peta distribusi dan tingkat kesehatan tanaman sawit secara spasial. Dalam pengolahannya, terdapat beberapa kendala teknis yang mempengaruhi hasil akhir model tersebut. Jadi, salah satu kendala utamanya adalah model tidak berhasil atau tidak muncul, tidak terdeteksi, tidak berhasil mendeteksi objek, atau hasil deteksinya tidak muncul sebagai mestinya. Hal ini yang dapat disebabkan oleh kualitas dan kuantitas data latih atau data sampel yang terbatas, pengaturan parameter training yang belum optimal, misalnya learning rate, jumlah epoch, dan augmentasi data, serta keterbatasan perangkat keras seperti RAM dan GPU. Yang mana ini sangat memperlambat proses training dan inferensi. Oleh karena itu, model memerlukan uh, pengulangan atau proses training yang berkali-kali. Seperti jika saya menggunakan metode tuning parameter beberapa kali. Jadi epoxnya saya setengah dulu, baru nanti di tuning epox setengah lagi untuk menghasilkan epox 30 karena laptop saya tidak kuat. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem inventarisasi dan monitoring sawit berbasis deep learning tidak hanya bergantung pada algoritma saja, namun juga pada kualitas data, konfigurasi model, dan juga kapasitas perangkat lunak. Jadi ini hasil dari uh,
analisis, ini ada inferensinya dan juga ada buffernya. Untuk ini grafiknya, lalu di sini juga ada hasil dari yang nomor 3 tadi. Lalu untuk lebih jelasnya, sudah saya berikan di lampiran. Untuk oh, untuk data atributnya kita bisa lihat, maaf sedikit lemot. Nah, ini untuk data atributnya. Lalu untuk inferensinya, ini untuk inferensinya. Oke, oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila tidak ada Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.